وثبت أقدامكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azani Allahu wa iyyakum. Kembali di Jumat yang penuh keberkahan ini, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kita bisa menjalankan seluruh aktivitas kita sampai pada detik ini. Dialah Allah yang dengan hidayahnya menggerakkan kaki kita untuk berjalan sukarela menuju rumahnya untuk menjalankan salah satu kewajiban kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayah dan taufiknya mentakdirkan kita sehingga kita bisa mengenal dinul Islam, agama Islam yang sempurna. Dan dialah Allah yang mengirimkan kepada kita risalah, nubuwah, apa yang dibawa oleh kekasih tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersalawat kepada beliau, bersalawat kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azani Allahu wa iyyakum. Satu doa yang sering kita ucapkan fi adhkaris sabah, dalam zikir pagi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku, aku ridho Islam sebagai agamaku, dan aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Banyak dari kita yang sudah mengamalkannya. Namun dari kita yang mengamalkan, berapa dari kita yang sudah paham artinya? Dari sebahagian kita yang sudah paham artinya, berapa dari kita yang benar-benar faham mendalami maknanya? Dari sebahagian kita yang sudah mendalami maknanya, berapa dari kita yang sudah istiqomah mengamalkan dan mempraktikkannya? Karena sungguh jemaah kaum muslimin sidang Jumat azani Allah wa iyyakum, kalau seandainya murni kita faham dengan doa tersebut, murni umat Islam memahami konsekuensi dari zikir tersebut, maka dia tidak butuh jimat, dia tidak butuh penangkal bala, dia tidak butuh ilmu kebal, dia tidak butuh ajian-ajian penglaris dagangan. Kenapa? Karena dia ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya. Apa maksudnya? Ketika dia sudah ridho, maka dia tidak butuh dengan semua itu. Artinya adalah makna ridho sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan, ridho artinya seseorang merasa senang, seseorang merasa puas dan cukup terhadap suatu hal.
Ketika seorang ridho dengan istrinya, maka dia akan senang memandang istrinya, nggak suka memandang yang lain. Ketika dia ridho dengan suaminya, maka dia merasa puas dengan suaminya. Ketika dia ridho dengan pekerjaannya, maka dia merasa senang dan cukup dengan pekerjaannya tanpa banyak protes. Seperti itu pula ketika seorang muslim ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhannya, maka dia akan senang, dia akan puas, dan dia akan merasa cukup Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya pelindung. Dia akan senang Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya pemberi rezeki. Dia akan senang Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang bisa menyelesaikan semua masalahnya. Ketika dia keluar dari rumah, cukup dia ucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah saya bertawakal kepadanya. Saya serahkan nyawa saya, raga saya, jiwa saya, semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya ucapkan itu, saya tidak butuh lagi jimat pelindung, tidak butuh lagi ajian-ajian yang menjaga saya, tidak butuh lagi mantra-mantra yang melindungi saya. Kenapa? Saya ridho, saya puas, saya senang dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, ketika seseorang mencapai taraf ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan senang mengulang-ulang doanya kepada Allah. Dia akan senang berlama-lama berdoa kepada Allah. Dia akan senang semakin sering merengek kepada Allah. Kenapa? Karena dia ridho, dia senang, dia cukup, dan dia puas. Cukup Allah sebagai Tuhan saya, nggak perlu saya cari Tuhan yang kedua dan Tuhan yang ketiga. Dan termasuk jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, ketika seorang ridho dengan Islam, dia nggak cari-cari agama atau ajaran dari syariat lain. Kalau ajaran syariat lain mengajarkan beribadah dengan bernyanyi dan semisalnya, maka dia merasa cukup, merasa senang dengan ajaran Islam. Sama konsekuensinya ketika dia ridho dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan senang, cukup, dan puas dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ketika dia tahu ajaran yang diajarkan oleh gurunya dan ajaran yang dibawa oleh Nabi ternyata ada sedikit pertentangan, dia tahu mana yang akan dia pilih. Ketika dia melihat adat istiadat yang terjadi di kampungnya, yang biasa dilaksanakan oleh orang-orang di tempat dia tinggal, ternyata sedikit berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi, dia tahu mana yang akan dia pilih. Kenapa? Karena dia ridho, dia senang, dia cukup, dan dia puas dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, di antara bentuk ridho kepada Allah adalah kita ridho terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan kita susah mencapai kata ridho. Entah ridho sama istri, ridho sama anak, ridho sama harta, ridho sama kondisi ekonomi, ridho sama masyarakat tempat kita tinggal. Ketika kita belum mencapai ridho, maka kita akan sering jengkel dan marah-marah. Ketahuilah jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, jengkelnya kita, marahnya kita kepada suatu kondisi sebenarnya itu adalah bentuk protes kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hujan, yang basah sandal, yang basah sadel motor, yang basah mobil baru dicuci basah kotor lagi, yang basah apa? Beca farel rete.
basah semua padi-padi yang dijemur. Ketika seorang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka tiap tetes hujan yang turun dia mensyukurinya sambil dia mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Meskipun padi saya basah, meskipun sandal saya basah, meskipun jalan menuju rumah saya becek, saya ridho ya Allah, ini sebagai ketentuan dan ketetapan darimu. Kan tapi ketika dia tidak ridho, apa yang dia lakukan? Dia mencela hujan. Alai wa urlondo ura, alai wa orang beca fare, alai wa orang beca baju relete, dan semisalnya keluhan-keluhan yang lain yang secara tidak sadar dan tidak langsung dia sedang protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah kaum muslimin sidang Jumat azani Allah wa iyyakum, apapun masalah yang sedang Anda hadapi, baik itu masalah percintaan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, yang pertama kali kita lakukan adalah ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa ridho kalau istri saya membangkang? Bagaimana saya bisa ridho kalau yang dikerjakan istri saya ketika Eli, Kang Gica, melawan Pate Pingga dan semisalnya? Bagaimana saya bisa ridho? Yang pertama adalah kita menerima itu sebagai takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita menerima itu, yang kita koreksi bukan istri kita jemaah, yang kita koreksi adalah diri kita sendiri. Tidakkah Anda ingat Nabi Yunus alaihi salam ketika ditelan ikan paus? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Menyalahkan ikan paus? Tidak. Apakah Nabi Yunus menyalahkan orang-orang yang telah melempar dia ke laut? Tidak. Yang diucapkan oleh Nabi Yunus adalah La ilaha illa anta subhanaka. Ya Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Subhanaka, Engkau maha suci, semua ketetapanmu benar, semua takdirmu adil untukku. Inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, saya yang zalim, saya yang salah. Musibahmu enggak pernah nyasar, musibahmu enggak pernah salah alamat. Saya yang zalim ya Allah. Bisa jadi pembangkangan istri saya, bisa jadi kedurhakaan anak saya. Ini teguran darimu ya Allah atas dosa-dosa yang pernah saya kerjakan. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi pribadi yang sabar, dia akan menjadi pribadi yang qanaah, dia akan menjadi pribadi yang tidak banyak protes. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dua kalimat. Kalau kamu lagi senang, menemukan hal-hal yang bikin kamu senang dan bahagia, ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya amal soleh jadi sempurna. Solat saya jadi lengkap, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, karena nikmat dari Allah. Segala puji bagi Allah. Dan begitu pula Nabi ajarkan, kalau ketemu hal-hal yang tidak menyenangkan, pembangkangan istri, dikejar-kejar oleh orang yang nagih utang, atau hal-hal yang bikin kita nyesek, tidak senang, sedih, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan situasi. Maka seorang muslim, seorang mukmin ditimpa musibah apapun, yang pertama kali dia lakukan adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang wanita, yang wanita ini sedang menangis terseduh-seduh di depan sebuah kuburan. Kemudian
Nabi SAW dari belakang menasihati wanita tersebut. Ittaqillah wasbiri. Bu, bertakwalah kepada Allah dan sabar. Nabi dengan penuh lemah lembut menasihati wanita tersebut bertakwa kepada Allah dan sabar. Apa yang dijawab oleh wanita tadi? Pergi, lau, pesoviki. Tanpa sempat menoleh, wanita tersebut menjawab, pergi engkau. Kamu tidak merasakan apa yang saya rasakan. Watira iyum aure iyu benahu. Sebagaimana bahasa keluhan yang sering kita ucapkan. Mereka begitu karena enggak merasakan apa yang saya rasakan. Padahal yang di belakang yang menasihati siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi menuju rumahnya. Lalu beberapa saat wanita tadi diingatkan oleh para sahabat, yang menasihati tadi adalah Nabi Muhammad. Ternyata dengan bergegas wanita tadi buru-buru menuju pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengetuk pintunya. Kemudian setelah dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanita tadi menyampaikan uzurnya. Ala Nabi watir edam madaita. Wahai Nabi, saya tidak tahu kalau yang menasihati tadi adalah engkau. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang hakiki, kesabaran yang benar-benar sabar adalah ketika hantaman pertama musibah tersebut. Maka cara menentukan seseorang sudah ridho dengan takdir Allah atau tidak, lihat bagaimana dia awal kali tertimpa musibah. Apakah dia marah-marah? Apakah dia teriak-teriak, tantrum, sobek-sobek baju, menampar-nampar pipi dan semisalnya. Ketika seorang ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menguasai dirinya dan dia bisa mengendalikan kesabarannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dhanbin fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Di khutbah pertama sudah kita bahas tentang bagaimana pengertian dari ridho dan bagaimana seseorang mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman radiya falahur ridha, faman sakhita falahus sukhtu." Barang siapa yang bisa ridho sama ketetapan Allah, maka baginya keridoan Allah. Dan barang siapa marah-marah, protes, jengkel sama ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya pula amarah dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lain jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, semua masalah yang kita hadapi di dunia ini, salah satu solusi tercepat adalah kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengajak istri kita untuk mengerjakan sholat, menunaikan kewajibannya, ternyata istri kita menolak, yang pertama kali kita lakukan adalah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkaca di kisah-kisah orang terdahulu. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, mendakwahkan Islam kepada paman beliau tercinta Abu Thalib? Akan tapi sampai meninggal Abu Thalib tidak masuk Islam. Apakah Nabi frustasi? Apakah Nabi stres? Tidak. Bukankah Nabi Ibrahim alaihi salam begitu semangat dan gigih mengajak ayahnya beriman kepada Allah, tapi ayahnya enggan dan menolak? Apakah Nabi Ibrahim frustasi? Apakah Nabi Ibrahim stres? Tidak. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah ratusan tahun kepada anaknya yang durhaka dan membangkang, tidak mau beriman kepada Allah. Apakah Nabi Nuh stres? Apakah Nabi Nuh terbawa situasi? Tidak. Lihatlah Nabi Lut alaihi salam didurhakai oleh istrinya sendiri. Istrinya tidak mau beriman kepada Allah.
Apakah Nabi Lut stres dan frustasi? Tidak. Maka yang dilakukan oleh orang-orang mulia setiap menghadapi musibah adalah ridho terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mengunjungi Taif. Ternyata oleh warga Taif mengambil kerikil bebatuan dilempar kepada Nabi Muhammad. Kita kalau lagi dakwah, lagi ceramah, dilempar sama jamaah, apa yang kita lakukan? Marah-marah? Tidak. Yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang melemparnya. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka enggak faham ya Allah. Maka ketika kita disakiti oleh istri kita, disakiti oleh anak kita, disakiti oleh tetangga kita, oleh teman kita, oleh rekan bisnis kita, yang pertama kita lakukan adalah ridho dan kita doakan kebaikan untuknya. Dan sebagai nasihat terakhir di khutbah kedua ini, jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, kita sudah melewati fase-fase fitnah, yaitu fitnah pemilihan kepala daerah, di mana tetangga bisa saling bermusuhan, ibu dan anak bisa beda pilihan dan saling cuek-cuekan. Maka kita sudah melewati itu. Yang kita lakukan adalah sekarang ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari yang terpilih nanti 01, 02, bahkan 03, kita ridho sebagai ahlu sunnah. Siapapun yang terpilih sebagai pemimpin, kita baiat dia, kita akui dia sebagai pemimpin kita, dan kita taat dalam hal-hal yang ma'ruf. Bukan orang yang ridho ketika yang tidak didukung, orang yang tidak dia pilih kemudian gagal lalu bakar ban. Bukan orang yang ridho kalau dukungannya kalah merusak fasilitas negara. Bukan orang-orang yang ridho kalau paslon yang dia pilih gagal maka dia marah-marah dan protes. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah." Barang siapa meninggal dunia dalam kondisi tidak mengakui pemimpinnya, tidak berbaiat kepada pemimpinnya, maka dia mati seperti mati bangkai jahiliyah. Maka jamaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, apapun kondisinya, apapun keadaannya, yang pertama kita ridho dan kita mengucapkan alhamdulillah dalam setiap kondisi dan keadaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas kebenaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، في برما، في فلسطين، في غزة، في رفح، في كل مكان يا رب العالمين. اللهم inna nas'alukal a'immah yahduna bi amrika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana aqimus shalah.